Nah, kemudian CCUS itu apa? CCUS in a nutshell, kita lihat. Nah, CCUS in a nutshell itu kira-kira seperti ini. Dia adalah rangkaian serial sebuah ya, ya peristiwa atau serangkaian proses lah ya, yang dimulai dari capture. Ya, C pertama itu capture, CO2-nya itu ditangkap dari sumbernya. Ya, sumbernya itu bisa dari macam-macam, bisa dari apa namanya gas buangan pembakaran, ya itu ditangkap, itu di capture dulu. Oke. Kemudian C yang kedua adalah C yang pertama itu karbon, C yang kedua itu capture. Nah, kemudian huruf ketiga itu adalah use atau utilization. Artinya setelah CO2 itu ditangkap, dia harus bisa di-utilization. Tapi bagaimana dia bisa di-use kalau dia belum ditransport? Ya. Jadi setelah CO2-nya ditangkap, ya di-capture, dia harus ditransport dulu dong. Dia harus dimobilisasikan, dia harus dialirkan dulu ke somewhere. Nah, somewhere-nya ini kemana? Yang pertama bisa ke use. CO2-nya itu baik dalam bentuk gas, padat, liquid, ya, itu dipakai dalam proses, intinya dia menghasilkan produk yang bernilai. Bisa jadi mungkin pupuk atau semen, bisa menjadi komponen alkohol, bisa juga untuk enhance oil recovery. Artinya CO2 itu dipakai dan ada value, ya, ada market value-nya dari situ. Itulah arti dari use atau utilization. Tapi ada juga yang terakhir yaitu S, yaitu storage. Nah, di sini CO2-nya di-store aja, disimpan di dalam sebuah medium yang setelah kita injek, kita store, harapannya dia tidak lepas lagi. Dia tidak bebas lagi, dia tidak bocor lagi, ya. Jadi kita store, dalam hal ini kita mengharapkan store-nya itu permanently, secara permanen. Nanti di ujung kita akan bahas bagaimana kita bisa men-store dia permanen. Nah, ini value chain-nya seperti tadi yang saya bahas, capture. Ada banyak teknologi capture, mau post combustion, oxygen fired combustion, pre-combustion, ini macam-macam ya. Yang mana semuanya ini masih dalam tahap pengembangan. Transport ini lebih mature. Ya. CO2 setelah di capture, setelah ditangkap, bisa kita transport dengan apa? Dengan pipeline. Atau kemudian dibuat di tangki dan tangkinya ini dimobilisasi dengan kapal. Ya. Atau di jalan seperti itu, ada relnya. Ya, jadi seperti itu. Setelah ditangkap, CO2 harus ditransport. Nah, kalau kita bicara CCS ya, atau ya CCUS, harus ada medium, harus ada tempat yang menerima atau menyimpan dia, seperti itu ya. Nah, di sini storage, ada macam-macam. Nanti kita juga akan bahas, ada aquifer, saline formation, reservoir oil dan gas yang sudah deplete, yang sudah habis, yang sudah tekanannya rendah, seperti itu. Atau kita pakai untuk enhance oil recovery, atau untuk meningkatkan produksi coal bed methane, macam-macam. Ya, jadi seperti ini value chain-nya. Nah, sebenarnya udah ada aplikasi-aplikasi CUS itu sebenarnya sudah ada ya, udah cukup lama bahkan. Nah, di sini ada beberapa atau kita buat snapshot aja dengan rentang waktu dari sekitar 2016 sampai 2025. Dapat teman-teman lihat nih, besar lingkaran atau besar bulatan di sini itu mencerminkan ukuran atau size dari projectnya ya. Ada yang di project natural gas production. Jadi CCUS-nya itu embed dengan gas production. Itu sudah ada di Shoot Creek, di Century Plant, Petrobras Santos Basin, ya, ada di Gorgon, itu sudah diimplementasikan. Seperti itu. Di natural gas production, ya, wajar lah ya kalau dia gas production, biasanya CO2 juga ada di dalam gasnya itu, CO2-nya dimurnikan, kemudian CO2-nya dikemanakan? Ya, dibuang dengan CCUS. Oke, makanya banyak sekali yang pakai itu di natural gas production. Kemudian ada juga beberapa di pabrik pupuk, ya. Kemudian ada juga untuk produksi hidrogen dan juga ada chemical production. Ada beberapa yang mengintegrasikan prosesnya dengan CCUS. Tapi dapat dilihat harapannya dari 2022 ke 2000 sekian seterusnya makin banyak nih CCUS baru. Terutama di sini nih, power generation. Yang awalnya di bidang power generation CCUS itu hampir tidak ada, tapi dari 2022 seterusnya banyak banget
proses CCUS itu diintegrasikan dengan power generation. Ya, karena ya biasanya power generation kita pakai apa? Ada yang bahan bakar gas, ada yang bahan bakar diesel, ada yang bahan bakar batu bara. Itu kan power generation dan mereka pakai pembakaran semua. Artinya mereka akan melepaskan CO2. Nah, CO2-nya mau kemana? Harus dialirkan ke CCUS. That's why ke depannya, termasuk di Indonesia, di PLN-PLN nanti pasti itu harapannya itu diintegrasikan dengan CCUS. Ya, karena apa? Karena tadi seperti yang kita lihat di grafik tadi, kita belum bisa say goodbye to oil, gas, dan batu bara. Nggak bisa. Jadi PLN atau pembangkit listrik tenaga gas, diesel, batu bara kemungkinan masih panjang umurnya. Tapi bedanya di masa yang akan datang, gas buangan CO2-nya itu akan dialirkan dan diproses dalam CCUS, diinjek ke reservoir. Ya, di sini jadi ada pembagian lagi CO2 sources-nya biasanya dari cement production, ethanol production, yang paling banyak adalah natural gas processing-nya. Seperti itu. Nah, di sini dibagi dua aja nih, kalau dapat teman-teman lihat warnanya, ada biru, ada merah. Ini sebenarnya mau berbicara, CCUS di yang biru, itu dipakai untuk apa sih? Oh, ternyata untuk CO2 air. Ini sebanyak 30 juta ton per tahun. Nah, yang merah-merah ini apa? Oh, ternyata itu CCUS-nya dipakai untuk cuman carbon capture and storage diinjek ke aquifer. Kira-kira total yang sudah diimplementasikan tuh 8 juta ton per tahun. Ya, artinya kalau di sekarang ini ada CCUS, CCUS yang mengerjakan, yang mengoperasikan CCUS itu hanya dua ini nih, untuk EOR, Enhanced Oil Recovery, atau di store, disimpan ke aquifer. Artinya playernya itu adalah oil and gas industry. Ya, tidak ada itu industri lain gitu ya. CCUS itu dipakai untuk majority itu hanyalah antara untuk EOR atau untuk diinjek ke aquifer. Artinya yang paling banyak berperan di situ adalah oil and gas industry, dan itu harusnya mengencourage kita semua. Ya, artinya kita ini orang-orang oil and gas, kita bisa berperan sangat penting dalam implementasi CCUS ini. Ya, harapannya kalau industri-industri lain juga mau atau punya inisiatif juga untuk bisa mengcapture, menutilize, dan menyimpan CO2-nya, ya bagus juga. Misalnya mungkin perhutanan atau perkebunan, mereka mau juga menyimpan CO2-nya menurut teknik-teknik mereka, bagus juga. Tapi sejauh ini yang paling banyak adalah di oil and gas.